Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Mr. Happy Up. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengecek hasil dari PPDB di tahap kedua tahun 2023-2024. Nah, bagaimana jangan sampai terlewat, bagaimana cara menghitung skor pendaftaranmu, dan bagaimana cara melihat peringkat skor pendaftaran kamu untuk posisi sementara. Jadi ini hanya untuk posisi sementara, bukan hasil finalnya, karena di sini ada hasil seleksi. Nah, itu nanti kalau sudah selesai, nanti di hasil seleksi itu baru diumumkan. Caranya yang pertama, kita buka Google-nya, atau ini kalau di laptop ya. Tapi kalau mau di HP sama aja, tinggal buka di Chrome-nya, di Google Chrome. Nah, kalau sudah dibuka, ketikkan PPDB. Nah, di sini PPDB Jabar. Untuk PPDB Jabar. Nah, nanti kalau sudah keluar, kita pilih. Oke, kita klik saja. Nah, kalau sudah ini kita pilih wilayahnya ya. Ya sama, boleh nih PPDB Jabar. Nah, ini sudah keluar. Nah, nanti kita cari wilayah PPDB-nya. Ini disesuaikan dengan kondisi di pendaftaran kita wilayah mana. Karena di sini tutorialnya adalah di Indramayu, Jawa Barat. Nah, saya pilih wilayah Indramayu, atau cari di ke-9 Indramayu Majalengka wilayahnya. Nah, untuk melihat posisi sementara kita, hasil dari ini kan sudah berjalan 2 hari ya. Kita mau lihat nih pendaftarnya sudah berapa, posisi kita sudah ada di mana. Nah, sebelumnya kita lihat info sekolah dulu. Kita lihat kuotanya dulu, kuota yang dibutuhkan dari sekolah tersebut. Nah, di sini kan ada di tahap 2 ini ada 4 jalur ya. Nah, kita coba diklikkan ini nama daerahnya, terus sekolahnya negeri, ini posisinya SMA ya, ini khusus untuk SMA. Nah, ini saya contohkan dari SMA 1 Anjatan. Nah, di sini sudah jelas, di sini ada kuotanya. Sudah tertera ya, sudah jelas. Nah, untuk di tahap 1 ini kan sudah kita lewati, ini ada zonasi dengan ketem. Nah, itu mah jangan, kita hiraukan saja, jangan dilihat. Berarti tersisa tinggal ini ada apa ini, PDBK, prestasi lomba, prestasi rapot, dan perpindahan orang tua atau anak guru. Oke, kalau sudah kita lihat, nanti dicatat dulu kuotanya ada berapa gitu. Nah, sekarang kita lihat data pendaftarnya. Di sini kita klik saja. Nah, coba dicek data pendaftar yang sudah mendaftar di sekolah tersebut ada berapa. Nah, seperti biasa tinggal pilih kotanya, terus statusnya negeri berarti ya. Nah, di sini contoh perpindahan orang tua, atau di sini biasanya untuk yang anak guru. Nah, nanti dicek. Nah, di sini jumlah pendaftarnya sudah ada 8 ya, ada 8. Nah, berarti baru sedikit nih. Ini baru 2 hari ini yang sudah sudah masuk ke link web PPDB-nya, itu baru 8. Kan masih ada waktu beberapa hari lagi ya, 3 hari lagi. Nah, untuk sekarang kita lihat di prestasi rapot. Nah, untuk prestasi rapot ini sudah ada 100 berapa nih ya, sudah banyak ya. Nah, sedangkan kuota tadi yang dibutuhkan di sekolah ini hanya 86. Nah, berarti kita siap-siap bersaing dari 170 pendaftar ini, kita harus bersaing di angka 86 karena kuotanya hanya 86. Ini padahal baru 2 hari ya, belum masih ada 3 hari ke depan. Bisa jadi ini akan bertambah nantinya. Oke, kita lihat nanti kita
ngecek rasa penasaran kita, kira-kira kita ada di peringkat yang aman atau tidak. Oke, sebentar kita kembali lagi ya. Oke, sekarang kita lihat posisi kita ada di mana. Ini hanya posisi sementara ya dari 2 hari ini. Nah, ini akan termuat di sini, sangat transparan, kita bisa lihat hasil dari posisi kita. Nah, kita pilih dulu ya SMA, kotanya warna Indramayu. Nah, kita pilih sekolahnya, kita lihat. Jadi untuk posisi sementara ya sama saja dengan perankingan lah. Ini yang termuat di sini ini adalah sesuai dengan kuota yang ada gitu ya. Nah, contoh nih, perpindahan tugas orang tua nih. Berarti posisinya ini kan tadi di rankingnya sesuai dengan jarak. Nah, berarti dari tadi ada 8 ya dari perpindahan orang tua itu. Di sini hanya termuatnya 7. Berarti di sini kuotanya memang hanya ada 7 yang nanti akan diterima. Nah, di sini sudah di ranking. Kita lihat kita posisinya ada di mana gitu. Ini dari jarak terdekat sampai jarak terjauhnya. Jadi kita lihat kita ada di ranking keberapa. Nah, sekarang ke prestasi kejuaraan. Nah, di sini belum ada data karena untuk kejuaraan kan masih banyak prosesnya. Ada dites lagi kayaknya. Nah, untuk prestasi rapot. Nah, kalau prestasi rapot ini yang muncul adalah kita lihat ada skornya nih. Ini juga sama. Ini disesuaikan dengan kuota yang ada. Ini yang tampil adalah sejumlah 86. Sedangkan tadi kita cek di pendaftaran itu sudah 170-an. Nah, berarti ini adalah yang sudah terranking. Jadi kita bisa ngecek nih nama kita ini ada di posisi ranking keberapa gitu. Jadi kita cek berkala saja karena dalam 2 hari ini kan pendaftar ya ini yang sudah update di webnya. Jadi kita sering-sering saja cek kita ada di posisi mana. Nah, ini kita cek namanya. Ini dari sekolah mananya juga sudah terlihat ya. Nah, untuk posisi pertama, oke, coba kita lihat nih, ini sudah. Nah, posisi pertama itu skornya adalah 462. Nah, kita lihat nih skor kita tuh berapa gitu. Nanti kita cocokkan kita berarti kira-kira di posisi berapa. Nah, untuk posisi terendahnya adalah 417. Nah, 417 itu adalah nilai terendah. Ini untuk 2 hari ini ya, pertama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nanti kalau sudah tadi kita lihat cek posisi sementara, nanti hasil akhirnya ada di hasil seleksi. Tapi nah, contohnya kita coba kalau hasil seleksi seperti apa. Nah, untuk hasil seleksi ini, nah ini belum termuat karena belum final rankingannya. Jadi karena belum ditutup pendaftarannya, jadi untuk hasil itu tidak bisa dilihat. Jadi kita hanya bisa memprediksi posisi kita ada di mana dengan memilih posisi sementara ini. Oke. Nah, untuk mengecek skor kita itu berapa, nah, biasanya kalau yang sudah melakukan tahap pendaftaran itu kan nanti ada bukti pendaftarannya ya. Tapi misalkan kita hilang bukti pendaftarannya atau apa, nah kita cek di web juga bisa. Seperti biasa kita masuk ke tadi PPDB Jabar ya, kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan kita harus login dengan menggunakan user dan password. Ini kan user dan password sudah diberi oleh panitia PPDB dari SMP-nya ya. Nah, kita tinggal masukkan nih. Ini ambil contoh dari salah satu siswa. Nah, ini kita login. Nah, ini biasanya ada di status pendaftaran atau nah, coba di pendaftarannya diklik. Di pendaftarannya, di menu pendaftaran. Nah, di sini kan ada bukti pendaftaran. Nah, kita bisa ngecek nih. Nah, ini contohnya. Nah, ini lihat
skornya, skor yang didapat dari hasil pendaftaran kita dari jalur prestasi rapot. Nah, dalam 426 ini contohnya ya, kita lihat nih. 426 itu ada di posisi keberapa? Kita cek deh. SMA Indramayu, ini pilihnya negeri, kita lihat contohnya di Ajatana. Statusnya tadi prestasi rapot ya. Nah, 426 itu ada di posisi mana? Ini kan 462, itu paling teratasnya ya, hanya terbalik saja. Kita ngeceknya 426 itu ada di posisi keberapa. Ini peringkat tertingginya itu 462. Nah, kita cek kira-kira ada di posisi mana gitu. Nah, sedangkan posisi akhirnya 412. Nah, berarti masih aman ya. Kita berarti ada di posisi di tengah-tengah nih kayaknya. Kita lihat ada di berapa ini, 426, berarti ada di satu lagi deh, klik. Nah, ini kan 425 ya, berarti kita posisinya ada di 60 prediksinya. Nah, ini baru sementara, berarti belum tahu besok itu nanti kan akan ada terupdate lagi datanya. Nah, makanya kita sering-sering mengecek. Nah, bagaimana kalau yang belum mendaftar atau belum ternyata belum terupload, belum terupdate gitu di webnya. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini, perhitungannya. Ini dari perhitungan nilai rata-rata dari semester 1 sampai 5. Nah, ini nanti kalau sudah dijumlahkan semuanya rata-ratanya, nanti ditambah 0,05. Nah, setelah itu dikali dengan nilai akreditasi sekolahnya. Nah, nilai akreditasi sekolah itu bisa kita lihat juga dari mana. Nah, ini perhitungannya nih. Dari nilai akhir PPDB nanti yang muncul nanti yang ada di web itu adalah nilai rata-rata, ditambah 0,05 dikali NASA. Ini maksudnya adalah nilai akreditasi sekolah asal. Nah, di sini dicontohkan, di sini sudah ada aplikasinya ya. Nah, nanti akan ditautkan, nanti kalian bisa unduh di deskripsi video. Di deskripsi di bawah nanti kalian cari saja. Nanti akan disematkan filenya, nanti kalian bisa ngecek sendiri. Nah, cara menghitungnya adalah di sini kan sudah disediakan ya. Ini jangan sampai dirubah. Ini kan sudah ada rumus-rumusnya. Jadi kalian hanya menginputkan nilai kalian saja. Ini dari semester 1 sampai semester 5. Nah, ini dari mata pelajarannya sudah ada 11. Nah, ini tinggal contoh lah. Kita contoh masukkan ini 85. Ya, ini mah hanya sebagai contoh gambaran. Kalian bisa menginputkan nilai kalian sendiri. Nanti kalian tahu skornya ada berapa. Jadi bukan skor rata-ratanya saja ya. Ini berarti penjumlahnya biar kalian tahu ini yang akan tampil di tampilan web PPDB Jabar. Oke, kita contohkan dulu. Ini semester 1 kita isikan semua dulu. Oke. Nah, ada disamakan sajalah, di copy biar cepat pengerjaannya. Tapi nanti di asli nanti kalau kalian ingin mengecek ya disesuaikan dengan nilai rapot yang ada ya. Nah, ini mah hanya sebagai contoh saja dulu. Oke, sudah. Ini filenya file Excel ya. Nanti kalian bisa bukanya di HP, bisa tidak ya? Ya dicoba saja, belum dicoba soalnya. Nah, ini sudah ada hasilnya. Ini kan hasilnya ada 426 dari contohnya ya. 426. Tapi ini belum dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah kita. Nah, ini baru penjumlahan dari rata ditambah 0,05. Nah, jadi kita ngeceknya berarti hasilnya yang ini yang diwarnai hijau ya. Berarti ada di sini. Jadi kita nanti bisa memprediksi nilai kita berapa. Bukan nilai, tapi skor ya. Skor yang nanti akan tampil di tampilan web PPDB Jabarnya. Jadi kita bisa memprediksi ranking kita atau urutan kita tuh sudah ada di posisi mana. Amankah atau ternyata tidak aman.
Nah, ini contohnya, dirubah aja lah biar tidak sama semuanya. Sudah. Ya, cukup deh. Ya, dan diingat kembali ini hanya hanya untuk prediksi saja ya, bukan dari hasil akhir. Yang penentuan mah memang dari pihak sekolahnya nanti. Tapi kan kita bisa lihat transparasinya bahwa dengan skor segitu tuh ada di posisi mana. Nah, kalau sudah kita masukkan dengan nilai akreditasinya. Nah, untuk nilai akreditasi simpan di sini, yang hijau ada di pojok atas ya. Nah, cara mengeceknya nilai akreditasi sekolah kita tuh berapa. Nah, kita bisa lihat ada kita buka di link kita ya tadi yang sudah kita login. Nah, ada di persyaratan khusus. Karena persyaratannya nilai rapot. Nah, di sini muncul nih. Ada nilai akreditasi sekolahnya adalah 94. Nah, ini tinggal kita masukkan saja di sini 94. Nah, akan muncul kan, akan beda. Tadi kan 426 ya, jadinya sekarang 429. Nah, berarti kita sudah tahu nih skor kita itu adalah 429. Kita cek lagi di posisi sementara. SMA, pilih Indramayu, jenisnya negeri. Oke, kira-kira 429 tuh sudah ada di posisi mana untuk di hari tersebut. Ya, kalau mau enak ngeceknya ya berarti di hari H-1 lah ya. Nah, di sini kita sudah bisa cek 429. Berarti kira-kira ada di posisi, nah ini di sekitaran sini nih, di urutan ke-53. Berarti masih aman ya, masih di tengah-tengah kan. Kuotanya tadi 86. Nah, ini posisi terendahnya segini. Nah, tapi ini posisi terendah pun tidak jadi patokan ya, karena maksudnya kan pendaftar banyak. Otomatis barangkali pendaftarnya akan lebih meningkat ya, nanti akan nambah lagi nanti rankingnya. Ya, seperti itu mangga dicek sendiri kalian posisinya aman apa tidak. Semoga berhasil semuanya, apa yang diharapkan oleh kalian mendaftar di sekolah tersebut bisa diterima. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video berikutnya.